Yang saya tanyakan adalah, orang yang bertapa di dalam goa, pulang dari goa kok bisa dipercayai jadi nabi? Itu yang kutanya. Harusnya orang pulang bertapa itu jadi paranormal. Harusnya orang pulang bertapa dari goa jadi ya dukun santet lah. Nah kok bisa jadi nabi gitu loh saudaraku. Islam. Tolong kawan-kawan, siapa yang bisa menelepon Polda? Kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, siapa yang bisa menelepon polisi? Rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Pak polisi, nggak berani aku keluar kawan-kawannya. Aku nggak berani keluar. Aku nggak berani buka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ribut-ribut dan tindakan dari si Rudy Simamora atau si anak Batak meresahkan masyarakat, akhirnya dia ditangkap. Dia ditangkap saat live, karena saat live dia dikepung oleh warga dan akhirnya dia dipaksa untuk keluar dan diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam live-nya, dia masih saja menghujat. Dia mengolok-ngolok Nabi Muhammad keluar dari goa, harusnya menjadi dukun, harusnya jadi tukang santet. Ini orang songong banget ya. Dia mengolok-ngolok terus Nabi Muhammad. Dulu dia berkali-kali melakukan penghinaan-penghinaan di TikTok live-nya. Seperti ini video-videonya. Dari Nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Gak pernah Nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah Nabi yang meneliti haid. Siapa yang bisa menjawab itu? Tidak ada kawan-kawan. Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang demikian juga coba di sorga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan kawan. Yang saya tanyakan adalah, orang yang bertapa di dalam goa, pulang dari goa kok bisa dipercayai jadi nabi? Itu yang kutanya. Harusnya orang pulang bertapa itu jadi paranormal. Harusnya orang pulang bertapa dari goa jadi ya dukun santet lah. Nah kok bisa jadi nabi gitu loh saudaraku. Dan kemarin saat mau ditangkap, dia masih live. Kalau tidak salah, waktu itu dia masih live dengan Yusuf PI. Nah, saat live pun itu dia masih menghina Nabi Muhammad. Dia katakan Nabi Muhammad keluar dari goa harusnya itu menjadi tukang santet, menjadi dukun, bukan menjadi nabi. Ini anak songong banget ya. Ya, akhirnya masyarakat yang mendengarkan resah. Kemudian beberapa ulama dan sebuah organisasi di Medan akhirnya mereka berkumpul dan menyerukan tangkap itu si Rudy Simamora karena dianggap sudah meresahkan masyarakat di Medan. Sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudy Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu. Penataran pola 100 sampai 4. Ini orang nggak paham. Ini orang pengkhianat Pancasila. Ini orang pengkhianat NKRI. Ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu sara secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim. Karena dia memakai akun dengan nama anak Batak. Jangan sampai nama Batak ini jelek ya. Karena kelakuan dari satu oknum orang yang bernama Rudy Simamora ini. Karena dia apa? Karena di akunnya dia pakai nama anak Batak. Jadi supaya ini tidak menjadi berlarut-larut dan akhirnya malah menyudutkan seluruh orang Batak. Memang orang ini harus ditangkap, harus diamankan. Karena di channel YouTube-nya, di channel TikTok-nya, dia masih memakai anak Batak sesi 2.
dikasih 2. Karena dulu pernah diamankan polisi dan channel-channelnya dihapus, sekarang dia bebas, baru saja bebas, dan sekarang menghujat lagi, tetapi dengan nama anak Batak kedua. Ya, akhirnya kalau seperti ini kan keluarga dia sendiri yang rugi. Kamu punya anak, punya istri, saya tahu bahwasanya mungkin Anda mencari uang dari TikTok. Banyak orang yang menyawer Anda saat debat. Lebih keras Anda menghina Islam, lebih keras Anda menghina Nabi Muhammad, maka saweran Anda semakin deras. Ingat, ini media massa tidak bebas. Ada hukum yang mengatur, ada undang-undang IT yang mengatur. Apalagi soal menyangkut kepercayaan orang lain. Anda tidak bisa sewenang-wenang menghina, menghujat. Apalagi ini menghujat Nabi Muhammad, Nabi junjungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Nabi junjungan umat muslim. Dan Anda tidak bisa semena-mena menghina beliau. Saya tahu kalau Anda saat ini lagi cari duit di TikTok. Anda menginginkan view yang besar. Anda tampil sebagai debater, menghina, membela agama Anda, debat dengan Islam, tetapi debat Anda tidak debat ilmiah, tetapi debat kasar, menghina, memaki-maki, memojokkan, ya. Dan beberapa kali video Anda sudah direkam oleh beberapa teman Islam, dan akhirnya Anda juga dilaporkan ke Polda di Sumatera Utara. Ini juga beberapa laporan, ya, laporan juga sudah masuk. Dan pihak kepolisian sudah mengusut soal ini. Dan puncaknya kemarin, waktu dia live, akhirnya massa, orang-orang di sekitar rumah dia yang mengetahui dia live malam itu, akhirnya dia digeruduk, rumahnya disamperi, dan akhirnya karena ketakutan, dia sampai nangis-nangis minta orang-orang suruh telepon polisi. Ngapain Anda teriak-teriak suruh orang telepon? Harusnya Anda sendiri pegang HP, telepon Pak Polisi. Tetapi masih saja songong anak ini. Di tengah-tengah live dia seakan-akan menarik simpati, meminta orang supaya memanggilkan polisi lewat live. Itu kan songong. Akhirnya polisi datang, ya sekalian dia ditangkap. Soalnya laporan untuk dia ini udah banyak yang masuk dan bukti-bukti sudah banyak, ya. Bukti-bukti video-video dia yang hujat-hujat itu banyak sekali. Ya. Jadi untuk kawan-kawan semua sekarang ini hati-hati bermedia. Jangan mentang-mentang mencari duit di TikTok, mencari duit di YouTube live, mencela, menghina, mengolok-ngolok supaya view-nya besar. Nanti Anda akan repot sendiri. Anda bisa ditangkap polisi dan masuk bui. Demikian untuk saudara-saudaraku sekalian, ayo waspada, ayo bijak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.